Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bu Nurul Hidayati, Mapel Biologi. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sel. Apa itu sel? Sel adalah bagian terkecil dari makhluk hidup. Atau ada yang menyebutnya juga sel disebut sebagai satuan struktural terkecil dari makhluk hidup karena semua tubuh makhluk hidup tersusun atas sel-sel. Sel disebut sebagai satuan fungsional terkecil makhluk hidup karena di dalam sel terjadi berbagai proses kehidupan. Jadi inti pengertian dari sel adalah bagian terkecil paling kecil dari makhluk hidup. Komponen-komponen kimiawi penyusun sel. Ada berapa komponennya? Ada yang ingat atau ada yang sudah tahu? Ya, komponen penyusun kimiawi sel terdiri dari dua. Yang pertama adalah unsur. Apa sih pengertian dari unsur itu? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang sederhana melalui proses apa? Ya, melalui proses reaksi kimia. Jadi meskipun diproses secara kimiawi, dia tidak akan terpisah lagi karena sudah bentuknya zat tunggal. Ada berapa unsur itu? Unsur ada dua, unsur makro dan unsur mikro. Contoh dari unsur makro adalah karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, kalsium, fosfor, dan sulfur. Sedangkan contoh dari unsur mikro atau unsur yang kecil, misalnya besi atau Fe, klorida, kalium, natrium, magnesium, dan lain sebagainya. Itu tadi contoh-contoh dari unsur. Nah, penyusun kimiawi yang kedua adalah senyawa. Apa sih senyawa itu? Senyawa adalah zat kimia murni yang terdiri dari dua atau beberapa unsur yang dipisah-pisah lagi menjadi unsur-unsur tertentu melalui reaksi kimia. Contohnya apa? Contohnya untuk senyawa organik. Contoh dari senyawa organik adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Itu tadi organik. Sedangkan contoh senyawa anorganik adalah air, garam-garam mineral, dan gas. Itu tadi adalah komponen kimiawi penyusun sel. Jadi diingat-ingat, ada dua. Yang pertama unsur sendiri ada dua. Yang kedua senyawa juga ada dua. Sekarang kita akan lanjut ke struktur dari sel. Struktur sel itu ada tiga. Struktur yang pertama adalah membran sel atau membran plasma. Dia letaknya di bagian paling luar, selaput yang terletak paling luar yang membungkus dari suatu sel. Fungsinya untuk melindungi bagian-bagian yang di dalamnya. Tersusun dari senyawa lipoprotein. Apa sih itu lipoprotein? Lipoprotein merupakan gabungan dari lipid atau lemak dan senyawa protein. Fungsinya apa? Fungsi dari membran selain sebagai tempat melindungi tadi adalah sebagai pintu gerbang utama yang dilalui oleh zat-zat baik yang menuju atau yang masuk dan keluar dari sel. Bagian atau struktur sel yang kedua adalah inti sel atau nukleus. Jadi inti sel atau nukleus. Fungsinya
untuk mengatur semua aktivitas dari sel. Nah, pusatnya ada di inti ini. Jadi semua kegiatan atau aktivitas sel itu ada di inti sel atau nukleus tadi. Karena dalam inti sel terdapat kromosom yang berisi DNA untuk mengatur sintesis protein. Inti sel terdiri dari 4 bagian. Bagian yang pertama adalah selaput inti atau kariotik. Bagian yang kedua nukleoplasma atau kariolimfa. Bagian yang ketiga adalah kromatin atau disebut dengan kromosom. Sedangkan bagian yang keempat adalah nukleolus atau anak inti. Nah, itu tadi bagian-bagian dari inti sel atau nukleus. Sedangkan struktur sel yang ketiga adalah sitoplasma dan organel sel. Apa sih sitoplasma itu? Ya benar, sitoplasma adalah bagian yang cair atau bagian cair yang terletak dalam sel. Kenapa dia cair? Karena penyusun utama dari sitoplasma adalah air, yaitu 90% penyusunnya itu. Fungsinya karena air adalah sebagai pelarut zat-zat kimia dan sebagai media terjadinya reaksi kimiawi. Sebagai pelarut dan media terjadinya reaksi kimiawi itu ada di sitoplasma. Sedangkan organel sel adalah benda-benda yang terdapat dalam sitoplasma dan sifatnya hidup serta menjalankan fungsi-fungsi dari kehidupan sel tersebut. Ada 11 bagian organel sel itu. Banyak sekali, Bu. Ya, benar. Karena dia penyusun dari semua kehidupan. Organel sel bagian yang pertama adalah ribosom, yaitu tempat terjadinya sintesis protein, itu ada di ribosom. Bagian yang kedua, retikulum endoplasma atau disebut RE sebagai pusat respirasi, itu ada di bagian yang ketiga atau dikenal dengan the power of host, itu mitokondria, bagian yang ketiga. Kenapa disebut dengan the power of host? Karena pusatnya respirasi seluler tadi yang menghasilkan banyak energi ATP. Tahap respirasi sel pada baik itu tumbuhan atau hewan itu melewati jalur yang sama. Jalurnya itu disebut dengan siklus Krebs, yaitu siklus Krebs atau tempat terjadinya respirasi baik pada hewan atau tumbuhan. Nah, struktur yang keempat apa? Lisosom. Struktur yang kelima, badan Golgi, berhubungan dengan fungsi menyortir dan mengirim hasil dari sel atau sebagai alat transportasi, itu ada di badan Golgi. Oh iya, Bu, apa tadi, Bu, fungsinya lisosom? Guru belum menyebutkan. Oh iya, maaf. Fungsi dari lisosom adalah sebagai penghasil dan penyimpan enzim pencernaan seluler. Nah, lanjut ya ke bagian yang keenam, yaitu sentriol atau sentrosom. Fungsinya dalam pembelahan baik itu secara mitosis maupun meiosis. Bagian yang ketujuh. Bagian yang ketujuh adalah plastida. Ya, bagian yang ketujuh adalah plastida. Itu fungsinya dalam fotosintesis. Karena banyak dijumpai pada tumbuhan atau nanti pada kelas pelantai.
Ada 3 jenis plastida. Yang pertama adalah leukoplast, yaitu untuk menyimpan makanan. Yang kedua kloroplast, nah ini penghasil klorofil, itu tempat fotosintesis. Yang ketiga kromoplast. Kromoplast pada plastida banyak mengandung pigmen-pigmen. Struktur atau organel sel yang ke-8 adalah vakuola atau rongga sel karena bentuknya berongga seperti lubang. Organel sel yang ke-9 adalah mikrotubulus. Nah, dari kata tubulus atau tubuh, dia fungsinya untuk mempertahankan bentuk dari sel dan sebagai rangka sel. Organel sel yang ke-10 atau dikenal dengan mikrolamen. Nah, ini dari kata lamen atau filamennya. Fungsinya dalam pergerakan sel. Yang terakhir adalah peroksisom atau badan mikro. Pada peroksisom ini banyak mengandung enzim oksida dan katalase. Banyak dijumpai pada sel-sel hati. Jadi enzim-enzim oksida dan katalase ini dijumpai pada sel-sel hati. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Jika ada yang kurang jelas atau penjelasan saya terlalu cepat, saya tidak paham, banyak sekali nama-namanya, bahasa Latin atau bahasa asing. Nah, kalian bisa tanyakan by WA. Tetap semangat dalam belajar meskipun dalam kondisi pandemi, dan jaga kesehatan. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.